Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Ya itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Diakui atau tidak, keputusan dari Kaisang untuk masuk partai di luar PDIP dan tentu atas sepengetahuan dan restu dari Presiden Jokowi yang juga ayahandanya sendiri sebenarnya menegaskan kembali bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sejak Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati dikabarkan sedang retak. Setelah deklarasi itu, sikap Jokowi dinilai lebih condong dan lebih berpihak kepada Prabowo Subianto yang sekaligus juga Menteri Pertahanan daripada Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai politik di mana Presiden Jokowi termasuk petugas partai di dalamnya. Karuan saja banyak spekulasi yang muncul dan mencuat ke permukaan bahwa memang ada hubungan yang kurang harmonis, bahkan ada yang menyebut bahwa interaksi dan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, spekulasi itu semakin diperkuat dengan manuver politik putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang tiba-tiba saja bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang juga sama-sama terkesan selama ini hubungan antara PSI dan PDIP juga kurang harmonis. Hal itu terkait dengan sikap politik PDIP yang tidak menerima PSI sebagai salah satu pengusung dan sekaligus pendukung Ganjar Pranowo hanya karena tidak sowan atau tidak datang langsung untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Nah, yang menarik, Kaisang Pangarep sendiri memilih untuk bergabung dengan PSI karena merasa dirinya sudah sangat dekat dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan sejumlah tokoh di PSI. Hal itu disampaikan Kaisang saat serah terima KTA PSI di depan kediaman Presiden Jokowi di Jalan Kute Utara, Kelurahan Sumber, Solo. Nah, yang menarik, Kaisang juga mengaku bahwa keputusan dirinya bergabung ke PSI juga sudah dikonsultasikan dengan istrinya, Erina Gudono. Bahkan menurut pengakuan Kaisang sendiri, ia juga sudah mendapatkan restu dari sang ayah, Presiden Jokowi, dan juga kakaknya yang kini menjadi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang akrab disapa Mas Wali. Sementara itu terkait dengan aturan di internal PDIP bahwa satu keluarga harus satu partai, Kaisang menegaskan bahwa ia sudah memiliki keluarga sendiri, sehingga tidak perlu dipermasalahkan atas sikap politiknya yang bergabung dengan PSI. Saudara, Kaisang Pangarep mengaku sudah minta izin dan restu baik kepada ayahnya Presiden Jokowi maupun sang kakak Gibran Rakabuming Raka terkait keputusannya bergabung ke PSI. Soal sikapnya yang beda partai politik dengan Jokowi maupun Gibran, Kaisang bilang ia sudah punya keluarga sendiri. Menurutnya beda partai politik seharusnya tak masalah. Jokowi? Ya, minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Ya itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran WA aja nggak dibalas. Ada partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Ini keluarga saya nih loh. Sudah kakak nih, 1, 2. Jadi nggak masalah ya Mas ya? Ya harusnya enggak masalah. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah
harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kan. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimanakah reaksi dari PDIP sendiri? Politikus PDIP Deddy Sitorus dalam hal ini menyatakan bahwa pihaknya merasa tidak perlu berkomentar. Ia mengaku hanya ingin fokus untuk memenangkan Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. Untuk masalah Kaisang, Deddy meminta masyarakat untuk menilainya sendiri. Selain itu, terkait dengan aturan PDIP satu keluarga satu partai, Deddy menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memanggil Presiden Jokowi hanya lantaran tidak bisa meyakinkan Kaisang Pangarep untuk bergabung ke PDIP. Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh politikus senior yang lain, yaitu Hendrawan Supratikno. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mempermasalahkan keputusan Kaisang untuk menjadi kader PSI. Hendrawan juga menyebut bahwa Kaisang tidak melanggar aturan PDIP karena Kaisang tidak lagi menjadi keluarga inti Presiden Jokowi, tetapi sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Namun dalam aturan PD Perjuangan melarang satu keluarga berbeda partai, mengingat Wali Kota Solo, Gibran, dan Presiden Jokowi merupakan kader dari partai tersebut. Terkait dengan hal ini, politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno memberikan penjelasannya. Hendrawan mengatakan bahwa pihaknya tidak masalah jika Kaisang menjadi kader dari PSI. Bahkan dirinya mengatakan Kaisang juga tidak melanggar aturan dari PDIP, sebab Kaisang sudah tidak lagi menjadi keluarga inti dari Presiden Jokowi. Mengingat Kaisang sekarang sudah menikah dengan Erina Gudono dan memiliki keluarga sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi oleh Tribun News pada Sabtu 23 September. Hendrawan juga menjelaskan yang dimaksud keluarga inti yakni suami, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan. Di sisi lain, ia pun mengaku bakal segera mengajak Kaisang berbicara dari hati ke hati, seusai memutuskan resmi bergabung dengan PSI. Lebih lanjut, Hendrawan mengatakan nantinya PDIP akan mendalami keputusan Kaisang menjadi kader PSI. Sebab menurutnya pilihan anak muda seperti Kaisang menarik untuk dicermati. Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Jokowi disebut akan mendapat sanksi apabila ada dari keluarganya yang bergabung dengan parpol lainnya. Ketua DPP PDIP bidang kaderisasi Jarod Saiful Hidayat menyebut memang ada aturan PDIP yang melarang satu keluarga inti berbeda partai. Tetapi dalam kasus Kaisang, Jarod berpendapat Kaisang sudah tidak menjadi tanggungan Jokowi yang merupakan kader dari PDIP. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, manuver politik Kaisang yang tiba-tiba saja berpindah ke PSI tentu saja bisa menimbulkan berbagai tafsir politik. Apalagi sekarang sedang memasuki tahun politik. Nah, tentu saja berbagai spekulasi yang demikian masif menggelontor di berbagai media sosial, tentu saja itu sah-sah saja. Siapapun boleh menafsirkan dengan cara pandangnya sendiri. Termasuk salah satu diantaranya adalah Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam yang menyatakan bahwa bergabungnya Kaisang ke PSI yang direstui Presiden Jokowi diakui atau tidak menegaskan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Diakui atau tidak, keputusan dari Kaisang untuk masuk partai di luar PDIP dan tentu atas sepengetahuan dan restu dari Presiden Jokowi yang juga ayahandanya sendiri, sebenarnya menegaskan kembali bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Tentu kalau misal kemudian komunikasi tidak ada hambatan, tidak ada gap di dalam proses dialektika antara PDIP dengan Pak Jokowi, besar kemungkinan Kaisang akan tetap diarahkan masuk ke dalam PDIP itu sendiri.
Ya, begitulah. Seorang pengamat politik tentu saja berdasarkan referensi dan rujukan politiknya masing-masing berhak untuk menafsirkan apapun yang terjadi terkait dengan fenomena politik yang berlangsung di negeri ini. Bagi saya, seorang Presiden Jokowi tidak memiliki karakter sebagai seorang brutus politik, seorang pengkhianat politik yang lupa kacang akan kulitnya. Kita lihat saja rekam jejak PDIP yang begitu masif memberikan dukungan politik kepada Presiden Jokowi sejak ia pertama kali diorbitkan menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode, sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh PDIP dengan memenangkan Gibran Raka Buming Raka atau Mas Wali, putra sulung Presiden Jokowi yang berhasil memenangkan kontestasi pilihan wali kota Solo. Bahkan PDIP juga tidak kalah bersemangat untuk memenangkan Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, untuk memenangkan pilihan wali kota di Medan, Sumatera Utara. Kalau kita mereview kembali, melihat rekam jejak PDIP yang begitu bersemangat dengan giro politik yang luar biasa untuk bisa mengorbitkan keluarga Jokowi menjadi pejabat publik di negeri ini, tampaknya sangat kecil kemungkinannya apabila hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, hanya karena faktor kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto atau bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI. Mungkin saja berbagai spekulasi dan tafsir liar semacam itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada upaya untuk menciptakan citra atau kesan bahwa memang antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri memang memiliki hubungan yang tidak harmonis. Bahkan ada yang menyatakan Presiden Jokowi sudah tidak merasa nyaman bernaung di bawah PDIP. Kemungkinan yang kedua, mereka juga hanya menafsirkan berdasarkan apa yang tampak di luar, tetapi tidak melihat bagaimana rekam jejak dari PDIP, parpol tempat Presiden Jokowi ini bernaung, bagaimana mereka berjuang mati-matian hanya untuk memenangkan jagoannya. Dan harus diakui, PDIP termasuk salah satu partai tertua yang sejak zaman Orde Baru sudah mengalami pahit dan getirnya dinamika dan gejolak politik sejak era Orde Baru, dan baru muncul dan mencuat ke permukaan ketika reformasi bergulir di negeri ini. Ini artinya PDIP dengan sejumlah kadernya yang mengakar hingga ke akar rumput, hingga ke pelosok-pelosok dusun, menunjukkan bahwa PDIP memang sudah dinilai syarat dengan pengalaman-pengalaman politik sehingga tidak mudah untuk mengangkat seseorang yang akan diorbitkan menjadi pejabat publik. Dan ini tampaknya sudah benar-benar teruji, dan Presiden Jokowi tentu saja akan sangat mengapresiasi dan sangat menghormati bagaimana giroh perjuangan kader-kader PDIP dalam setiap kontestasi demokrasi. Mungkin ada juga kemungkinan ada orang-orang yang sengaja ingin membenturkan, ingin memecah belah hubungan harmonis antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Saya sendiri punya keyakinan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri akan tetap baik-baik saja, karena sekali lagi bahwa Presiden Jokowi memang bukan tipe seorang brutus politik, seorang pengkhianat politik. Ia masih sangat mengapresiasi, menghormati, bahkan akan terus menjalin hubungan baik, hubungan yang harmonis dan sinergis dengan sejumlah kader PDIP yang telah mengorbitkan dirinya sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Bahkan merangkak dari bawah, itu adalah jasa besar dari PDIP. Ini artinya bahwa pernyataan Jokowi yang mengaku merestui Kaisang Pangarep untuk bergabung ke PSI bukan karena merupakan tamparan buat Megawati atau terkesan bahwa Presiden Jokowi sudah merasa tidak nyaman dengan PDIP, melainkan semata-mata ini merupakan salah satu bentuk dan sikap seorang Jokowi yang dalam posisinya pertama adalah sebagai kader PDIP, yang kedua adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden Jokowi sesungguhnya ingin memberikan pendidikan politik dan demokrasi bukan hanya untuk Kaisang Pangarep, putra bungsunya, melainkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politiknya masing-masing, termasuk bermanuver politik untuk bergabung ke partai politik tertentu. Itu hak personal setiap orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk sang ayah. Kemudian tentu saja yang kedua, juga untuk menghindarkan kesan adanya dinasti politik, Presiden Jokowi yang selama ini selalu di blow up, selalu dibesar-besarkan, bahwa ada mensrea atau niat jahat dari Presiden Jokowi untuk membangun dinasti politik melalui PDIP. Jika Presiden Jokowi memaksakan Kaisang Pangarep, putra bungsunya itu untuk tetap bergabung di PDIP, selain menunjukkan kesan bahwa Presiden Jokowi bukan tipe pemimpin yang demokratis, tentu saja tuduhan-tuduhan liar bahwa ia ingin membangun dinasti politik tentu saja akan semakin menguat. Banyak pihak yang berseberangan dengan dirinya, apalagi para pembenci dan barisan sakit hati yang selama ini ingin memakzulkan Presiden Jokowi, tentu akan semakin kuat tuduhannya kalau ada kesan bahwa Presiden Jokowi memaksakan kehendak agar Kaisang Pangarep mengikuti jejak Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Jokowi sendiri. Tentu saja hal ini akan berefek tidak baik terhadap kredibilitas Presiden Jokowi sebagai seorang kepala negara yang sekaligus kepala pemerintahan yang seharusnya memberikan pendidikan demokrasi dan politik secara positif, secara edukatif kepada seluruh rakyat Indonesia. Soal kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang terkesan seolah-olah Ganjar Pranowo ini tersisihkan, sebenarnya itu hanya image atau kesan yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap Ganjar Pranowo sendiri. Padahal kalau kita lihat dari berbagai informasi yang juga dimuat di berbagai media, bahwa yang mendesain baju kampanye politik untuk Ganjar Pranowo dengan corak putih hitam lurus ini juga merupakan desain pakaian atau busana politik dari Presiden Jokowi. Sebagai seorang presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jokowi tentu saja tidak akan terang-terangan untuk melakukan dukungan politik kepada Ganjar Pranowo yang sama-sama merupakan kader PDIP. Kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan elektoral politik, melainkan sebagai kepala negara yang harus bersikap adil kepada semua pembantu-pembantunya. Dalam konteks demikian, sebagai figur yang memiliki dua wajah, yang pertama adalah sebagai kader PDIP dan sekaligus juga sebagai seorang presiden, tentu saja Presiden Jokowi harus bisa membedakan situasi yang tepat, mana harus menunjukkan sikap dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan bagaimana dia harus bersikap dalam mendekati sekaligus melakukan berbagai interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan politik yang dia bangun selama 2 periode kepemimpinannya dengan orang-orang terdekatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.